Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran terkait fumigasi, deasidifikasi, dan laminasi. Ini merupakan salah satu kegiatan yang ada pada preservasi dan konservasi. Tentu kegiatan ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan sangat penting, menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah sistem perpustakaan. Selain ruangan, gedung, peralatan, perabotan, tenaga, ataupun anggaran. Jadi kegiatan fumigasi, deasidifikasi, dan laminasi ini menjadi hal terpenting dalam kegiatan preservasi dan konservasi. Nah, tentu hal ini juga menjadi salah satu yang saling berkaitan juga, dan bahkan menjadi saling saling mendukung akan terlaksananya sebuah pelayanan yang baik seperti itu. Nah, mengingat bahwasannya di perpustakaan itu adalah koleksi yang disimpan terkait koleksi tekstual ya, sehingga perlunya ataupun perpustakaan harus melestarikan berbagai nilai-nilai yang yang mahal di dalam perpustakaan seperti itu. Bahkan dengan berbagai faktor-faktor kerusakan yang kemarin kita sudah bahas, faktor-faktor kerusakan yang disebabkan diantaranya faktor biologi, fisika, kimia, faktor lain yaitu manusia ataupun bencana, ini menjadi hal suatu perusak dalam bahan koleksi seperti itu. Oke. Untuk pembahasan terkait pertemuan hari ini yaitu tentang konsep pembahasan tentang fumigasi bahan pustaka, deasidifikasi, tentang menghilangkan keasaman pada kertas, laminasi dan enkapsulasi, serta cara pelaksanaan fumigasi, deasidifikasi, dan laminasi. Kita akan bahas satu persatu terkait konsep pembahasan kali ini. Nah, tentu kegiatan pokok dalam pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka yang salah satunya berfungsi untuk mematikan serangga atau binatang yang merusak bahan pustaka. Yang pertama adalah fumigasi. Fumigasi ini bisa dikatakan sebagai pengasapan. Kemudian laminasi, dan yang ketiga adalah deasidifikasi. Nah, kita bahas satu persatu tentang fumigasi. Fumigasi itu apa sih? Ada yang pernah sering mendengar ini, atau ini menjadi suatu istilah yang baru buat teman-teman? Oke, kata fumigasi ini berasal dari kata Latin yaitu fumigere, yang berarti mengasapi. Jadi fumigasi ini merupakan kegiatan pengasapan, seperti fogging. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kalau fogging kan untuk membunuh nyamuk, kalau fumigasi ini untuk membunuh jamur ataupun serangga. Nah, secara pengertian, fumigasi ini merupakan salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka itu agar jamur tidak tumbuh, binatang menjadi mati, dan perusak bahan lainnya juga akan terbunuh. Nah, ini merupakan cara yang tradisional ya. Fumigasi ini menggunakan berbagai zat kimia yang digunakan dalam kegiatannya. Nah, mengenai tempat fumigasi yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan fumigasi, yang pertama adalah ruang, lemari, box atau kotak tertentu. Kemudian dilengkapi dengan instalasi pipa gas, kipas angin atau blower, dan alat pembersih. Kemudian peralatan tambahan yang dalam kegiatan fumigasi ini adalah plastik, lakban, dan tali yang digunakan untuk peralatan pelengkap pada kegiatan fumigasi. Nah, ini salah satu contoh ketika melakukan fumigasi dengan menutup sebuah plastik.
Jika dia menggunakan sebuah ruangan, tentu sebuah ruangan tentu harus dipastikan jendela atau ventilasi ini tertutup rapat. Jika terdapat celah untuk udara itu keluar ataupun masuk, nah ini akan membahayakan pegawainya atau SDM-nya, karena zat yang digunakan ini tentu menjadi zat yang beracun bagi manusia. Kemudian untuk bahan kimia yang digunakan pertama adalah karbon disulfid, karbon tetraklorid, metil bromid, dan timol kristal serta naptalin. Nah, bahan-bahan ini digunakan untuk kegiatan fumigasi. Ini salah satu obat-obat atau bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan fumigasi. Nah, kira-kira untuk seorang petugas apakah ada perlengkapan atau standar khusus dalam melakukan kegiatan fumigasi? Nah, di antara perlengkapan petugas yang harus digunakan oleh konservator atau preservator, yang pertama adalah jas laboratorium, di mana jas ini digunakan untuk melindungi tubuh seorang satgas ya, atau tim preservator atau konservator. Yang kedua adalah masker gas untuk melindungi agar uap ataupun udara uap dari zat kimia itu tidak langsung masuk melalui pernapasan. Kemudian kapur barus ini digunakan untuk menetralkan zat kimia yang ada. Kemudian sarung tangan ini untuk melindungi tangan kita akan sentuhan langsung pada zat kimia. Kemudian alat semprot gas kimia. Nah, sebenarnya alatnya tidak seperti ini ya. Ini diperumpamakan saja seperti fogging itu, kadang ada yang juga memakai itu tapi jarang. Terus ada gas detektor. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi gas, apakah gas tersebut sudah bereaksi atau belum, seperti itu. Nah, ini ada lagi cara lain dalam membunuh serangga. Kalau tadi fumigasi ini adalah cara tradisional yang tentu menggunakan sebuah bahan kimia yang yang sangat berbahaya tentunya ya, untuk ketika seseorang itu langsung berkontak atau bersentuhan dengan si bahan tersebut. Nah, untuk cara lain dalam membunuh serangga ini ada cara pendinginan pada bahan pustaka, di mana caranya yaitu memasukkan buku ke dalam kantong plastik, kemudian dimasukkan ke freezer dan didinginkan kurang lebih dengan suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 3 hari. Jadi kegiatannya kalau untuk freezing itu selama 3 hari, kalau fumigasi itu bisa 14 hari. Ini prosesnya. Untuk sebelum dan sesudahnya itu tergantung dari SDM-nya sendiri. Kemudian hal ini dinilai lebih aman tentunya ya, dengan adanya penanganan freezing, fumigasi dengan didinginkan. Nah, tentu tidak memiliki efek samping seperti fumigasi. Kalau fumigasi karena dia menggunakan bahan kimia tentu memberikan efek samping bagi konservator atau preservator. Tapi kalau untuk pendinginan ini tidak memiliki efek samping, karena dari bahan kimia itu mengandung sebuah residu fumigan yang masih menempel di bahan pustaka. Tapi kalau pendinginan ini tidak. Nah, pertama kali yang sudah melakukan kegiatan freezing ataupun fumigasi dengan cara pendinginan ini yaitu ada perpustakaan Universitas Yale yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1977. Nah, mereka sudah menggunakan penanganan koleksi dengan pendinginan seperti itu. Nah, ini dulu saya S1 skripsi ini membahas tentang fumigasi freezing, yaitu penanganan pada serangga ataupun jamur dengan cara didinginkan. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan oleh konservator yang ada di Sonobudoyo. Dia memanfaatkan untuk menjamin keawetan pada buku dengan cara pendinginan. Nah, dengan cara didinginkan dengan suhu 37 derajat Celcius ini bisa mengurangi pendeteksian
serangga seperti itu. Jadi dengan suhu di bawah ini bisa bisa apa istilahnya, bisa mematikan seperti itu. Nah, kemudian tentang deasidifikasi, yaitu tentang keasaman pada kertas. Ya, kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. Ini sebuah kegiatannya. Nah, dalam pembuatan kertas tentu di dalam kertas tersebut ada campuran zat kimia yang apabila zat tersebut terkena udara, air ataupun yang lainnya, maka akan membuat kertas itu akan menjadi asam yang sehingga nantinya bisa merusak si kertas tersebut. Nah, tentu kertas tersebut mempunyai senyawa apa istilahnya ya. Apabila udara di luar, itu tentu udara yang masuk itu adalah udara kotor, bisa debu, gas ataupun yang lainnya, limbah, sehingga asam tersebut dapat merusak kertas. Nah, bisa menjadi berwarna coklatan ke kuning-kuningan, ada bintik-bintik coklat itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari kerusakan ataupun keasaman pada kertas. Kemudian tentu apa sih kegiatan yang atau usaha apa yang dilakukan untuk menghentikan proses tersebut, yaitu dengan cara deasidifikasi. Nah, ini salah satu cara deasidifikasi, yaitu mencelupkan dengan cairan istilahnya untuk menghilangkan warna kecoklatan keasaman tersebut. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mendeteksi keasaman pada kertas? Yang pertama yaitu memasukkan kertas ke dalam bejana yang berisi air, yang berisi cairan di dalam pH meter. Maka dengan sendirinya jarum itu menunjukkan atau menyatakan sebuah angka, baik itu di atas 7 ataupun di bawah 7. Nah, untuk dikatakan kertas itu keadaan baik yang tidak memiliki keasaman pada kertas, tentu kertas tersebut memiliki pH 7 sampai 14 bahwa angka tersebut menunjukkan tidak adanya keasaman pada kertas. Nah, namun apabila si kertas itu dengan pH di bawah 7 ya, di bawah 7 ini merupakan kertas yang memiliki keasaman seperti itu. Jadi untuk mendeteksi apakah kertas tersebut mengalami keasaman ataupun tidak, itu bisa dideteksi dengan pH meter ini. Ini alatnya, pH meter. Nah, kemudian apa sih bahan-bahan kegiatan pada deasidifikasi ini? Yang pertama bisa menggunakan amoniak, ada yang bisa menggunakan magnesium karbonat ataupun serbuk. Nah, mengenai amoniak ini bisa dikatakan sebagai deasidifikasi cara kering, yaitu untuk cara penghentian proses keasaman ini digunakan untuk kertas yang tintanya luntur. Jadi untuk tintanya luntur ini bisa menggunakan amonia karena bentuknya yang menguap gitu loh, prosesnya uap. Jadi uap amonia ini dapat menghilangkan keasaman dan memiliki bau yang tidak sedap. Caranya yaitu menuangkan pada suatu tempat, kemudian bahan pustaka atau lembaran itu ditaruh di atasnya, sehingga uap yang ada pada tempat tersebut bisa naik dan bisa mengatasi keasaman yang ada pada kertas. Nah, kemudian terkait magnesium karbonat ataupun serbuk, ini bisa dikatakan sebagai deasidifikasi cara basah, yaitu dengan cara menghentikan proses keasaman pada kertas yang tintanya tidak luntur terkena air. Jadi ketika bahan koleksi itu dimasukkan ke bahan magnesium karbonat yang sudah tercampur dengan air, nah ini tidak luntur. Seperti halnya ini salah satu cara dengan menggunakan magnesium karbonat seperti itu. Nah, magnesium dalam proses deasidifikasi ini ada 3 macam. Ada magnesium logam yang digunakan untuk logam, magnesium pita yang digunakan untuk mencuci klis itu loh, foto itu. Nah, itu kemudian magnesium serbuk gitu. Nah, ini salah satu magnesium serbuk yang dicampur dengan air ataupun air suling gitu. Nah,
Kemudian melanjutkan tentang laminasi. Apa sih laminasi itu? Teman-teman pernah tahu laminasi itu apa? Nah, jadi laminasi ini merupakan lapisan bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka ini menjadi lebih awet. Contohnya pada sampul buku. Nah, di sampul buku itu kan pasti gilap-gilap gitu ya. Nah, itu ada lapisan laminasinya gitu. Terus ada di undangan. Di undangan kan biasanya kertas, bentuk kertas tok kayak gitu kan. Tidak ada bling-blingnya itu kan. Ketika ada bling-blingnya berarti itu dilaminasi. Apa istilahnya kalau di fotokopian tuh iya dilaminasi itu apa ya istilahnya, saya lupa. Yaitu pokoknya biasanya ditawari ini sampulnya mau dikasih plastik itu enggak gitu, biasanya seperti itu. Nah, laminasi ini menjadi sebuah proses keasaman pada kertas atau bahan pustaka yang bisa dihentikan oleh pelapis bahan pustaka yang terdiri dari film oplas. Nah, kertas ini bisa kertas Crompton atau kertas pelapis yang tentu dapat menahan polusi atau debu yang tidak menempel sehingga tidak berakomodasi dengan suatu polutan ataupun apa istilahnya apa gas knalpot itu loh, itu. Nah, laminasi mesin ini ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara dingin, yang kedua adalah cara panas. Ini merupakan cara panas. Nah, kalau ini cara dingin, tinggal ditempelkan saja seperti itu. Itu ya, bedanya laminasi. Nah, kalau enkapsulasi itu yang seperti apa? Kalau enkapsulasi ini merupakan salah satu cara untuk melindungi kertas dari berbagai kerusakan yang bersifat fisik. Ya, misal rapuh karena umur, pengaruh asam karena dimakan serangga, terus kesalahan penyimpanan dan sebagainya. Jadi ini ciri-ciri kertas yang dilakukan enkapsulasi itu berupa lembaran naskah kuno, poster, peta ataupun yang lainnya yang tentu ini umumnya sudah rusak ataupun rapuh. Contohnya seperti ini, laminating itu loh. Nah, yang di fotokopi biasanya dilaminat press apa apa istilahnya dilaminating gitu loh. Nah, ini ketika nanti seseorang membutuhkan, nah itu bisa memanfaatkan lagi sehingga tulisan yang ada pada arsip tersebut atau bahan pustaka itu tidak rusak atau tertinggal pada si plastik tersebut. Nah, tentu apa sih perbedaan enkapsulasi dan laminasi? Nah, kalau laminasi itu merupakan bahan pustaka menempel dengan pembungkusnya. Jadi menempel, kelet ya. Tapi kalau enkapsulasi ini bahan pustaka yang tidak menempel sehingga kalau diperlukan kembali itu bahan pustaka bisa diambil kembali dengan utuh tentunya, yaitu dengan menggunting bagian tepi plastik pelindung. Jadi seperti halnya ijazah itu loh kan, biasanya ijazah teman-teman laminating ya dengan bahan yang tipis lembek itu kan. Nah, ini bisa melindungi bahan pustaka itu dari debu dan lain-lainnya. Nah, sehingga dengan cara itu dapat ijazah atau dokumen kita itu lebih aman dan awet. Nah, ijazah dalam bahan pustaka itu penting ya, lainnya lebih jadi ijazah dan bahan pustaka yang penting itu lebih baik di enkapsulasi daripada di laminasi. Kalau laminasi itu nanti ketika diklantek itu nanti jadi buram itu loh. Kemudian pelaksanaan enkapsulasi adalah bahwa kertas itu apa? Jadi ini pelaksanaan sebelum melakukan enkapsulasi, tentu keadaan koleksi itu harus dilakukan deacidifikasi atau mungkin koleksi tersebut harus bersih, kering dan bebas asam. Jika koleksi tersebut bebas asam kemudian di enkapsulasi ya tentu akan malah tambah rusak karena itu lembab ya. Kemudian apabila masih basah ya akan menjamur gitu kan, jadi hitam-hitam ke kuning-kuningan itu. Nah, ini perbedaan dari laminasi dan enkapsulasi. Jadi untuk undangan sampul itu lebih ke laminasi. Kalau enkapsulasi itu press dilaminating gitu loh. Nah, ini terkait pembahasan fumigasi, deacidifikasi dan
laminasi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.